Oke, baik. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan terkait mata kuliah etika dan AI untuk pekan 6. Hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu dalam implementasi kecerdasan AI ya. Mungkin yang isu-isu apa saja yang sering diangkat dan yang penting untuk dipikirkan ya dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau kecerdasan atau artificial intelligence ya. Oke, nah yang pertama mungkin beberapa dari kalian bisa share terkait ini contoh-contoh ya. Ini saya lupa tahunnya. Kamu bisa pergi ke sini, ke link yang ada di bawah. Ini adalah tentang kesuksesan AI AlphaGo yang di-develop oleh Google, khususnya DeepMind ya, di mana AlphaGo ini berhasil mengalahkan juara Go dunia ya, yang terbaik yaitu Lee Sedol ya. Nah, itu ada tahunnya ya sebetulnya nih, ada 2016 atau 2018 di sini ya. Jadi si AI-nya itu menang 5 putaran. AI-nya ini AlphaGo-nya menang 4 kali dan si Lee Sedol-nya ini hanya menang 1 kali ya. Lee Sedol-nya menang dikarenakan Go itu kan lebih ke kreativitas ya langkahnya. Nah, Lee Sedol ini dia menang karena satu langkah gitu ada yang AI sebelumnya belum tahu gitu, yang tidak bisa diprediksi ya oleh dia, eh, singkat kata begitu, dan menang ya, dan hanya 1 kali, sisanya 4 dari 5 round ini AlphaGo yang memenangkannya. Oke, nah kamu bisa cek di sini ya. Oke. Kita bisa lihat di sini bagaimana ke apa namanya perkembangan ini per 2016 atau 18 di sini ya. Perkembangan artificial intelligence sejauh ini. Oke, next adalah kemajuan AI yang lain adalah mengenai aplikasi online terkait dengan untuk medical service ya, dan remote diagnostic. Jadi bukan hanya merekap atau merecord dari situasi pasien, tapi dia bisa memberikan service ya, memberikan service dan diagnosis kepada pasien secara online, dan datanya itu diberikan real time. Kamu bisa cek di sini, ini terkait aplikasi-aplikasi yang di-develop oleh Raspberry Pi ya. Di sini mungkin kata kuncinya apa yang terkait di sini ada ya IoT, kita tahu ya, ada komunikasi, kemudian juga ada machine learning ya, untuk deteksi seperti itu. Nah, ini semua ya, ini alat-alatnya. Kamu bisa cek di sini bagaimana si aplikasi tersebut atau si AI tersebut, dia bisa record keadaan pasien secara real time ya, memungkinkan untuk direkap secara real time, kemudian dikirim melalui aplikasi online tersebut, kemudian didiagnosis keadaannya, dan nanti bisa diperiksa gitu, dikonfirmasi oleh expert di situ ya. Dia bisa cek di sini. Kemudian juga kemajuan AI yang lain adalah berupa robot yang untuk guiding orang-orang keluar bangunan gitu ya, ke ruang building. Ini banyak sekali aplikasi, kan dia deteksi jalur ya. Nah, ini banyak sekali aplikasinya yang prospektif itu di kayak mall gitu ya, gedung-gedung, apartemen gitu ya. Dan dengan adanya ini membantu sekali eh,
manusia yang di dalam bangunan tersebut untuk keluar dari bangunan tanpa panik kan, karena jalurnya sudah dilakukan, jalur evakuasinya sudah dipandu begitu oleh robot ini ya, secara efektif ya dan efisien jalurnya. Kamu bisa cek atau googling ya terkait dengan robot ini ya. Nah, apa sih yang akan diangkat pada kuliah hari ini? Ini adalah agenda-agenda yang akan diangkat, yaitu apa yang sulit bagi AI, ya, kendala-kendalanya, kemudian tantangan utama dalam mengembangkan AI, dan juga isu-isu terkait AI sendiri, ya, mengenai kebijakan, ya, misalnya medical record adalah ya hack gitu ya, karena dia terkait dengan data pribadi begitu. Jadi sangat rentan sekali kalau keamanan itu atau security data itu tidak mumpuni, gitu ya. Nah, apa yang sulit bagi AI? Pertama, kita harus bisa membedakan ya, mana perangkat-perangkat lunak yang AI dan tidak ya. Tidak semua software itu AI pasti ya. Bedanya apa? AI itu kan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Artinya dia bisa membuat keputusan, ciri-cirinya kan, dan dia harus berdasarkan data. Jadi bukan memprogram komputer atau software yang hanya mengerjakan perintah-perintah langsung gitu ya. Seperti misalnya algoritma sorting yang kalian pelajari di kuliah apa ya? Pemrograman dan algoritma pemrograman ya. Nah, itu kan bukan AI karena dia hanya bagaimana cara gitu kan. Kita sudah tuliskan instruksi-instruksinya gitu kan dengan jelas. Dan itu dianggap tidak cerdas karena kita tidak serahkan ke perangkat lunak tersebut untuk membuat keputusan. Gitu ya. Yang dia lakukan hanyalah mengeksekusi instruksi dari si pembuat program seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah algoritma kendali dalam sistem penerbangan atau pembangkit listrik. Sistem tersebut cukup dianggap pintar karena dia bergerak otomatis kan ya, tetapi hanya bekerja dalam batasan yang ketat dan tugas yang terdefinisi dengan jelas ya. Ini juga bukan AI ya, walaupun dia membuat keputusan tapi itu berdasarkan kondisi kan, if else gitu ya, kondisi-kondisi yang apa namanya, dideskripsikan begitu, sehingga kalau ada keadaan ini dia kemana gitu ya. Nah, itu juga bukan AI ya, contoh ini. Itu. Jadi karena mereka hanya menjalankan tugas atau instruksi program ya. Itu. Jadi kamu harus bisa bedakan mana yang AI dan mana yang bukan. Karena tidak semua program komputer itu adalah AI ya. Tantangan utama dalam pengembangan AI itu adalah yang namanya kecerdasan, dia harus punya apa namanya tuh reseptor kan ya. Reseptor itu penerima input dari luar gitu. Kalau kita indera gitu kan ya. Nah, ini dalam artificial intelligence itu keterbatasan adalah pada sensor ya dan persepsi gitu ya. Sensor AI seringkali tidak mampu menangkap informasi lingkungan sekitar dengan akurat. Dampaknya apa? AI kesulitan memahami dunia nyata secara keseluruhan, secara sempurna gitu ya. Contohnya robot mungkin akan gagal mengenali objek jika karena bergantung device sendiri misalkan kepada pencahayaan yang buruk, adanya objek penghalang gitu ya. Ini kendala-kendalanya, contoh kendalanya. Kemudian kendala yang lain ketidakmampuan generalisasi, mengumumkan gitu ya, memperumum. Jadi dia juga biasanya spesifik ya, tidak bisa general kemampuan AI ini spesifik. Misalnya AI sulit mengaplikasikan pengetahuan dari satu konteks yang lain ya. Contohnya misalnya pengenalan wajah, dia dilatihnya di depan aja kan, wajah yang depan gitu, dia bagus, akurat.
Tapi ketika dikasih inputnya itu wajah bagian samping misalnya kacau gitu kan ya, karena dia spesifik pengenalan untuk tampilan depan, gitu kan ya. Jadi untuk ranah generalisasi dia masih harus, tidak secerdas itu gitu ya. Harus, apa namanya, lebih banyak, data atau kemungkinan-kemungkinan yang harus diberikan kan. Dampaknya apa? Jadinya kurang tangguh dalam menghadapi dunia yang kita tahu dinamis ya. Kalau kecerdasan manusia udah jelas, bahkan nggak dari wajah gitu ya, kalau kecerdasan manusia Anda mengenali teman Anda, misalnya itu kayak teman saya deh, dari dari bentuk, siluet tubuh gitu ya, bahkan mungkin dari, "Oh iya kaos kakinya dia suka pakai kaos kaki kuning beda yang lain," Anda udah menyangka itu temanmu, misalnya kayak gitu ya. Kalau kecerdasan manusia seperti itu. Kemudian, tantangan utama yang lain adalah mencapai kecerdasan umum atau kita sebut sebagai strong AI. AI saat ini hanya mampu melakukan tugas yang spesifik, itu disebut sebagai, weak AI, ya misalnya di dalam catur, grandmaster, atau Go ya, mereka belum mencapai kecerdasan secara umum seperti paripurna seperti manusia gitu kemampuannya ya. Jadi kalau misalnya AI dibangkitkan untuk catur, ya catur saja, go saja ya gitu. Untuk, eee, deteksi robot untuk operasi gitu ya, untuk operasi saja gitu, tidak bisa dia untuk yang lain gitu kan. Ya pasti karena, ini dikarenakan karena data yang dibutuhkan saja untuk satu spesifik task saja sudah banyak kan ya. Jadi kalau misalkan mau buat kecerdasan yang, eee, secara keseluruhan, secara umum, ya kamu bisa bayangkan tantangannya adalah ya data itu sendiri ya, keterbatasan kapasitas ya untuk mengkolek data. Kecuali ada dan walaupun misalnya ada yang bisa lebih dari satu tas, yaitu karena gabungan saja, tapi belum bisa menyaingi, eee, kecerdasan secara umum, manusia gitu, alami. Nah ini, meskipun contohnya beberapa sistem AI mengklaim lulus Turing Test, klaim ini sering diperdebatkan ya, karena belum ada memang AI yang mencapai strong AI. Nah, ini adalah isu-isu yang diangkat oleh media-media ya seperti Forbes, Guardian, Gradient, Text Explore mengenai ini ya. Jadi artificial intelligence secara general itu masih dikatakan jauh gitu ya. Jadi ini ada baik dan ada benefit dan tidak benefitnya bagi manusia kan ya gitu ya. Kalau tidak benefitnya masih harus digali gitu kan karena, pasti akan hebat sekali dan berguna sekali untuk manusia ya. Yang ininya adalah ya kita masih aman sebagai manusia kan masih kecerdasannya masih di atas, AI gitu ya. Oke, isu yang diangkat terkait AI. Nah, ini pertama mengenai bias dan diskriminasi, yaitu mengenai AI itu dapat mewarisi bias yang dari data yang ada yang melatihnya ya dulu gitu. Walaupun dia kita kasih data real time, dia suruh belajar real time, tapi tetap dia akan menyimpan bias data-datanya sebelumnya gitu ya. Misalnya itu dipengaruhi oleh input data yang tidak benar gitu kan ya, pasti akan berpengaruh pada performance-nya dia. Yang dapat menyebabkan diskriminasi pada kelompok tertentu juga ya, ini misalnya, AI untuk rekrutmen pegawai gitu ya, kalau misalnya, yang bias misalnya terhadap gender atau ras tertentu. Eee, yang lain adalah tentang machine learning-nya. Anda tahu bahwa machine learning ya, metode-metode machine learning, sudah belajar belum ya? Nanti mungkin ya kamu belajar di tingkat 3 ya, atau tingkat 2 dasarnya. Di situ dijelaskan bahwa machine learning kan, berarti mesin bisa belajar atau komputer dalam hal itu spesifik yang namanya mesin tuh. Komputer dapat belajar dan dia belajar dari apa? Dari data ya.
komputer juga belajar dari kesalahan, kan? Machine learning adalah produk AI yang trending. AI sangat bergantung pada data gitu ya. Jadi AI itu seperti yang saya bilang sebelumnya dipengaruhi oleh data. Baik buruknya performance AI ya, valid tidaknya, akurat atau tidaknya bergantung pada data yang dia gunakan untuk belajar ya. Dan kalau datanya banyak yang menimbulkan bias, ya kebiasaan pada performa AI juga sangat penting. Isu selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ya, masalahnya maksudnya banyak sistem AI, terutama yang bersifat deep learning, ini sifatnya black box kan, dan sulit dipahami gitu ya. Ya, sebenarnya isinya repetisi ya. Repetisi misalnya kalau apa contoh deep learning yang pertama kali itu eh buat sesuatu. Hmm. Oh, ada pooling. Mungkin nanti kamu belajar ya. Saya lupa. Nah, itu di situ kan ya black box ya atau basicnya aja ANN ya. Basicnya deep learning itu misalnya ANN ya walaupun beda ya. Itu kan ada di tengahnya itu hidden layer gitu ya. Yang dimana sifatnya itu black box kita tidak tahu, hanya tahu input. Ya kalau kita pelajari tahu ya sebenarnya di dalamnya mau berapa layer itu hanya repetisi ya. Tapi itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami semua orang ya. Jadi kamu kalau untuk memahami black box ini harus belajar. Apa sih prinsipnya dia? Kalau kamu bisa belajar, kamu tahu bahwa itu tuh hanya repetisi saja gitu ya. Jadi terutama kalau sekarang di deep learning itu makin canggih lagi, ya sifatnya jadi black box gitu ya. Jadi tidak semua orang tuh langsung paham. User hanya memberikan input atau data, lalu memasarkan ke learning machine-nya atau AI-nya untuk ngambil keputusan nanti output-nya kira-kira akan jadi apa gitu ya. Dan kita hanya menerima saja begitu. Contoh kesulitan dalam menjelaskan keputusan yang dibuat oleh AI. Tidak jelas alasan keputusannya, siapa dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Dan ini juga sebenarnya real life, real example terjadi pada mahasiswa TA kebanyakannya ya. Jadi sudah, padahal dia kerjakan itu sebagai metodenya. Kalau metode harusnya paham dengan metodenya itu apa. Tapi yang terjadi adalah dia menyerahkan itu dan memahami itu sebagai black box, tidak digali apa itu. Alhasil apa? Dia hanya tahu untuk menganalisis inputnya ini keluarnya ini tuh hanya paling menganalisis frekuensi, frekuensi kebenaran, validitas gitu aja kan. Validnya segini, misalnya akurasi ya, akuratnya misalnya ternyata hanya 70% gitu ya. Sedangkan yang diharapkan setinggi-tingginya kan, misalnya 90% udah dianggap bagus. Tapi ternyata hanya 70%. Nah, sebabnya apa nih? Nah, itu akan sulit dianalisis sebab akibatnya. Yang bisa dilakukan biasanya hanya cobain kalau ini, cobain kalau diperbanyak layernya, cobain kalau dirubah arsitekturnya gitu. Hasilnya akan jadi eksperimen based tanpa tahu dengan pasti alasannya apa. Karena sebetulnya kalau kita tahu dengan pasti alasannya apa, kita bisa langsung memodifikasi atau membetulkan dengan lebih efisien. Ya, tapi yang terjadi sekarang adalah ya si AI itu adalah sebagai black box dan yang bisa dianalisis dengan keluarannya yang ada adalah ya hanya semacam frekuensi saja gitu. Dan sifatnya jadi yang saya bilang tadi coba-coba gitu ya. Oke, yang lain adalah mengenai etika dan moral. Ini maksudnya apa? AI dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti misalnya pengawasan massal, ya, dan senjata otonom gitu ya. Pengawasan massal harus ada aturan-aturan ya kan, ya. Kita belajar di 2 minggu sebelumnya ini kan mengenai etika itu, etika teknologi ya. Dan juga senjata otonom. Senjata otonom, ya kalau salah sasaran gitu kan,
siapa yang bertanggung jawab, kemudian pengawasan massal juga harus jelas ininya apa, ranahnya gitu. Nggak mungkin diawasi hingga ke area privasi ini. Oke, contohnya, nah ini tadi otonom yang mengambil keputusan hidup mati tanpa campur tangan manusia. Padahal itu nyawa orang loh gitu kan. Isu ini juga terkait kepemilikan hak dan suatu cipta. Ya, kalian bisa cek di sini lah ya mengenai ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah dampak pada pekerjaan. Nah, ini kalau AI sekarang ini jadi isu beberapa tahun inilah ya, beberapa tahun belakang ini. Dengan AI semuanya jadi otomatisasi, manusia tinggal kipas-kipas aja kan ya, nggak usah melakukan dengan manual, bahkan coding pun kalau sekarang sudah ada AI suggestion-nya gitu ya. Ya tetap harus dicek kan, belum sebaik itu ya. Otomatisasi yang didukung AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dan ini akan menyebabkan pengangguran gitu. Jadi apa lowongan kerja menjadi lebih sedikit ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang low gitu, yang repetisi sifatnya digantikan oleh artificial intelligence. Misalnya penggunaan robot ya di manufaktur yang menggantikan pekerjaan manusia. Walaupun mahal, kalau perusahaan gitu mungkin mikirnya pabrik-pabrik itu lebih baik mahal di awal gitu, tapi diproyeksikan berapa tahun gitu dia masih worth it dibandingin harus membayar pegawai, di mana pegawainya itu harus memikirkan juga selain gaji asuransi kesehatan, kemudian tunjangan kerja yang lain dan juga tunjangan pensiun misalnya. Dan itu lebih mahal jatuhnya. Nah, ini tantangan buat kita, dampak AI dalam pekerjaan. Isu yang diangkat yang lain juga ketergantungan dan keandalan. Apa sih ketergantungan yang berlebihan pada AI ini dapat beresiko jika sistem gagal atau diretas ya. Dan sebetulnya ada satu lagi ini adalah produktivitas manusia juga jika terlalu bergantung pada AI itu akan menurun. Gitu ya. Kemudian selanjutnya privasi dan keamanan data. Adanya AI itu sering memerlukan data dalam jumlah besar dan dapat mengancam privasi individu yang saya mention sebelumnya ya. Misalnya karena data tersebar di udara gitu online ya bisa saja kan terlepas gitu ya. Seperti yang saya cerita kemarin masalah eh, bank gitu kan ya. SMS bank bisa di-CCP gitu kan, link di mana link itu sebenarnya tidak pernah dikirimkan, pesan tersebut tidak pernah dikirimkan oleh banknya, tapi nanti terkirim ke nasabah atas nama bank tersebut gitu kan. Nah, ketika nasabah itu ngeklik ya udah habislah semua gitu ya. Itu juga sama kan. Jadi dia bisa mensisipkan, artinya dia bisa mengakses data privacy dari si customer. Ya. Keamanan entah disengaja apa enggak, kemudian sih enggak yang tadi. Keamanan selanjutnya keamanan cyber yaitu tentang sistem AI rentan terhadap serangan cyber yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan jahat. Contohnya serangan cyber pada sistem AI yang mengontrol infrastruktur kritis. Ya. Ini contoh-contohnya data privacy lah, seputar pada data privacy. What are the data privacy issue plaguing Chinese AI DeepSeek in the EU? Bahkan sekarang ada voice recognition juga di beberapa negara, padahal voice itu digunakan untuk password ya. Jadi udah nggak bisa lagi karena itu tadi ya. A huge amount of doctor are already using AI in the medical care ya. Jadi lihat dokter-dokter saja gitu sudah bergantung pada AI. Jadi mereka tidak menggunakan uh, tidak full 100% menggunakan kemampuannya sendiri dan dampaknya mungkin menurut Anda apa ya tadi mungkin salah satunya yang saya sampaikan bahwa mungkin produktivitas dari manusia sendiri kalau terlalu bergantung akan semakin berkurang ya.
itu tetap sebetulnya kecerdasan manusia juga harus memegang peranan dan dia harus tahu juga apa yang ada gitu. Dia boleh menyerahkan untuk hal-hal yang repetisi gitu, tapi dia juga tahu bagaimana itu dilakukan. Bijaknya seperti itu. Legal expert warns patient medical data at risk as GPs adopt AI scribes. Ya, ini mengenai data privacy, penyalahgunaan data. DeepSeek, why the hot news China AI chatbot has big privacy and security problems. Oke, ini terjadi di... Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harusnya sih kita diskusi ya minggu ini, tapi karena dilaksanakan secara asinkronus, dua pertanyaan ini saya simpan di kuis ya, di soal kuis untuk minggu ini dan dijadikan esai gitu. Silakan kamu isi, ada dua esai di situ selain soal multiple choice yang ada 10 soal. Jadi soalnya itu ada 12, 10 soal terkait multiple choice terkait apa yang disampaikan hari ini ya, isu-isu pada AI gitu ya, tantangan. Semuanya ada di sini. Tinggal kalian pelajari dan review kembali gitu ya. Nah, dan dua esai yang tadi. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sampai jumpa berarti nanti kita 2 minggu ke depan ya, di hari Kamis, hari ya Kamis kan ya, di April itu kita laksanakan secara online juga. Ya, minggu ke-7. Jadi kalau minggu depan kan libur, minggu depannya lagi awal April tanggal berapa, habis tanggal yang Seninnya itu tanggal 7 deh, Senin tanggal 7, Senin Selasa Rabu Kamis tanggal 10 ya, tanggal 10 April. Terima kasih, selamat selamat siang.